Ada Pak Bahri juga sudah gabung bersama kita sebagai narasumber. Halo Pak Aca. Oke, itu saya juga lihat sudah Pak Bahri sudah bergabung. Ya, sudah gabung. Alhamdulillah. Nah, nanti sudah ada beliau. Setelah saya kita serah ke Pak Bahri ya Pak Aca. Baik adik-adik semua, ini sudah masuk tahapan refleksi ya. Refleksi keberapa dari mentor atau Guru Nusantara oleh Pak Nur Harsyahair dan Ibu Fatimah Hidayani. Mudah-mudahan mungkin juga tadi sempat atau halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Mungkin juga tadi sudah sempat bersama kedua dosen modulnya melakukan kegiatan kebinekaan, langsung dilanjut pada hari ini kegiatan refleksi. Nah, dari tadi kemana saja sama Ibu Fatimah dan Pak Nur Harsya? Insya Allah. Ya, masih aja Pak. Insya Allah rencana ada besok Pak kunjungan. Belum. Besok ya? Minggu lalu sudah. Oh, tadi yang ke Molino? Mungkin DPL lain barangkali Pak. Oh, saya kira tadi yang ke Molino itu kegiatannya Pak Aca. Ya, mudah-mudahan. Oke, selamat bergabung Pak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Cuman saya tidak tahu dia di nomor berapa ini. Ya, saya kira tidur Ki Partner. Mohon maaf sebelumnya Pak Dr. Nur Harsya. Pasti baru pindah ikan tak dipancing toh. Laptop saya bermasalah Pak, sehingga akun yang saya pakai ini akunnya Ibu. Saya kira tidak jadi masalah. Namanya pun belum saya ganti. Iya, nanti saya ganti, bisa diganti itu Pak. Oh, nggak bisa. Pak host yang bisa ganti. Pak Bahri, selamat Pak Bahri. Yes. Mudah-mudahan saya tinggal tunggu dari Pak Fudail kodenya Pak Bahri. Kalau Pak Fudail bilang ada mito, saya kasih Muki. Apa? Mulai bisa. Ya, Ada silakan Pak Bahri. ini. Silakan Pak Bahri. Materi. Pak Wakil Dekan 3 FIS. Insyaallah segera dilantik. Amin, amin, amin. Amin. Silakan Pak Bahri untuk memberikan refleksi atau memberikan tentang penguatan ataupun materi kepada mahasiswa kita modul Nusantara dari beberapa perguruan tinggi seluruh Indonesia terkait dengan peradaban di Kota Makassar. Silakan Pak Bahri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan di sore hari ini kita bersua. Meskipun kita bersua lewat virtual, tapi saya kira itu tidak akan mengurangi esensi dari pertemuan kita. Pak Dr. Nur Harsya dan Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Hudail, adik-adik sekalian, dan ada juga Pak Bahri, Dr. Fatimah. Ibu Fatimah Hidayah Ni Amin, Ibu Dr. Fatimah Hidayah Ni Amin, dan Bapak Ibu yang lain, adik-adik sekalian dari berbagai universitas yang di bawah bimbingan Pak Nur Harsya dan Ibu Dr. Fatimah Hidayah Ni Amin yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan oleh teman-teman pembimbing mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk memberikan materi terkait dengan peradaban kerajaan di Makassar, khususnya di Kerajaan Goa. Saya kira ini materi yang sangat menarik untuk kita bahas sama-sama, karena bagaimanapun Kerajaan Goa ini merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara, khususnya di Jazirah Sulawesi bagian selatan. Kalau secara nasional kita sebut Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan
Buddha terbesar di Indonesia, kemudian kerajaan Mataram adalah kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, maka kerajaan Goa ini adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang terbesar di Nusantara. Kekuasaan dari kerajaan Goa ini bukan saja Sulawesi Selatan, bahkan disinyalir ada bukti yang mengatakan bahwa kerajaan Goa ini wilayah kekuasaannya itu hampir sama dengan kerajaan Majapahit yang ada di Jawa, sampai ke wilayah di luar dari negara kesatuan Republik Indonesia sekarang, sampai di Filipina. Di dalam beberapa sumber disebutkan bahwa kerajaan Goa sempat berkuasa sampai di wilayah tersebut, sehingga kita tidak nafikan bagaimana orang Bugis Makassar sampai hari ini kita bisa lihat sangat dominan di beberapa wilayah di Sulawesi di Indonesia, termasuk di bagian timur, barat, bahkan sampai di Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Itu merupakan bukti bahwa kerajaan ini memang pernah sangat besar. Kemudian kalau kita lihat sampai di Australia bagian timur, beberapa peninggalan, dialek, bahkan nama-nama kampung yang ada di negara Australia itu banyak mengadopsi nama yang ada di Makassar. Seperti kerajaan lain di Sulawesi Selatan, seperti misalnya kerajaan Bone, kerajaan Sopeng, kemudian kerajaan Wajo, kerajaan Lu'u, kerajaan Bone, kerajaan Goa itu berdiri sejak abad ke-13. Proses berdirinya hampir sama dengan kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali kerajaan Wajo. Kalau kerajaan, mohon maaf, saya tinggalkan sejenak, saya ambil cas dulu. Mana casnya? Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Sama dengan kerajaan lainnya, sebelum terbentuknya kerajaan Goa, kerajaan ini terdiri dari beberapa wilayah, terdiri dari beberapa daerah. Kalau dalam bahasa Makassarnya itu disebut sebagai Kasuiang Salapanga, atau terdiri dari 9 wilayah kecil. Kalau di kerajaan Bone itu terdiri dari 7 wanua, 7 daerah atau 7 kampung. Begitupun di kerajaan Sopeng dan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebelum terbentuknya kerajaan Goa, negeri ini terdiri dari 9 daerah, masing-masing wilayah atau masing-masing kasuiang itu dikuasai oleh raja-raja kecil.
Eh, di daerah gua sekarang itu ada dikenal Tombolo, ada dikenal daerah Lakiung, ada dikenal sebagai Samata, Parang-Parang, Data, Angajene, Bisei, Kaling, dan Sero. Itu merupakan wilayah-wilayah kecil yang kemudian bergabung dalam suatu kesatuan yang dikenal dengan Kerajaan Goa. Pada saat itu, Pacalaya ini adalah raja-raja yang ada di daerah, yang ada di wilayah yang saya sebutkan tadi. Ini antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya itu selalu bermusuhan. Tidak ada perdamaian di masa itu. Hukum rimba berlaku, siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Kemudian pada suatu masa datanglah bencana, datanglah musibah yang begitu besar. Dalam riwayat disebutkan bahwa bencana tersebut terjadi hujan yang sangat deras, angin yang sangat kencang, yang meluluhlantahkan semua kerajaan yang ada di wilayah yang saya sebutkan tadi, sehingga mereka sadar bahwa kita harus bersatu menghadapi bencana ini. Maka mereka bersatu kemudian mengusulkan salah satu penguasa Pacalaya yang saya sebutkan tadi menjadi penguasa di kerajaan Goa. Peristiwa ini itu terjadi di sekitar tahun ini di Sulawesi Selatan, tidak seperti di Jawa, tidak seperti di Sumatera. Sebelum datangnya agama Islam dikenal ada agama Hindu, ada agama Buddha. Di Sulawesi Selatan pada awal munculnya kerajaan yang diperkirakan di tahun 1320, berarti di abad, ada yang mengatakan di abad 14, ada yang mengatakan abad ke-13. Ada pula yang menyebutkan bahwa jauh sebelum itu beberapa kerajaan pernah ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Siang misalnya, bukan siangnya Thailand, tapi ini Siang di Sulawesi Selatan yang dikenal sekarang sebagai wilayah Pangkep, salah satu kabupaten yang tidak berjarak jauh dari kota Makassar. Peristiwa tersebut setelah kejadian terjadinya musibah dan sebagainya, turunlah seseorang sehingga disebut Tumanurung yang diperkirakan berasal dari langit, sehingga sembilan wilayah tersebut itu menyepakati Tumanurung tersebut menjadi seorang raja di kerajaan Goa. Menghadaplah semua raja-raja kecil itu ke Tumanurung untuk menasbihkan dirinya menjadi seorang raja di kerajaan Goa. Di Goa, Tumanurung ini atau orang yang turun dari langit itu berjenis kelamin perempuan, menjadi raja pertama di kerajaan Goa yang bergelar Karaing Sombaya Rigoa. Kemudian pada masa kerajaan, setelah melewati masa Tumanurung sebagai raja pertama di kerajaan Goa, pada masa kerajaan banyak peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Goa pada masa awal berdirinya. Beberapa raja yang memerintah sebelum Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu adalah raja pertama, misalnya Tumanurung Bainia, kemudian Tamasalanga Baraya, kemudian Ipuang Loe Lembang, dan seterusnya. Ini raja awal di kerajaan Goa. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kerajaan Goa ini muncul sebagai salah satu kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, selain kerajaan Bone, kerajaan Sopeng, kemudian kerajaan Wajo, kemudian kerajaan Luwu. Pada perkembangan selanjutnya,
kerajaan Goa dapat berkuasa hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Beberapa kejadian-kejadian penting yang mewarnai perjalanan panjang kerajaan Goa, salah satunya adalah bersatunya kerajaan Goa dan Talok. Kemudian ada ahli yang mengatakan setelah bersatunya Goa dan Talok, maka kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Makassar. Ada pula yang mengatakan setelah bergabungnya kerajaan Talok dalam kerajaan Goa, kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Goa dan Talok. Pada masa selanjutnya, setelah beberapa orang asing berkunjung ke kerajaan Goa, baik itu orang asing yang saya maksud adalah orang yang berasal dari Nusantara maupun berasal dari luar Nusantara seperti Portugis dan beberapa bangsa lainnya, kerajaan Goa semakin berkembang. Dalam peradaban dikenallah beberapa bangunan yang sangat masyhur di kerajaan Goa pada saat itu, seperti misalnya benteng Sombo-Opu, kemudian benteng Rotterdam atau benteng Penyu kalau dalam sebutan orang Makassar, karena benteng ini menyerupai, kalau dilihat dari udara itu menyerupai penyu. Kemudian di kerajaan Goa sebelum masuknya agama Islam, sama dengan di wilayah kerajaan-kerajaan lainnya, kerajaan ini tidak menganut agama, apakah itu agama Hindu, agama Buddha, dan agama Kristen. Pernah suatu masa ketika kerajaan Ternate, yaitu Sultan Ba'abullah, menawarkan agama Islam ke kerajaan Goa. Kalau tidak salah, raja pada saat itu dipimpin oleh Raja Goa pada saat itu sebelum Sultan Nasruddin adalah Tumaparisi Kalona. Ini sebutan karena beliau meninggal ketika sedang sakit, beliau punya leher, sehingga dikenal Tumaparisi Kalona, orang yang sakit lehernya. Pada saat itu Sultan Ternate menawarkan agama Islam ke kerajaan Goa, namun karena pertimbangan di kerajaan Goa pada saat itu, beberapa bangsa asing termasuk bangsa Portugis yang sedang berdagang bahkan membantu pembangunan benteng Sombo-Opu pada saat itu, karena rasa toleransi dari seorang Raja Tumaparisi Kalona, bukan menolak apa yang ditawarkan oleh Sultan Ba'abullah, tapi beliau menghargai tamu pada saat itu, bangsa Portugis. Meskipun Tumaparisi Kalona ini dijanjikan wilayah sebagai hadiah, dijanjikan daerah sebagai hadiah, yaitu Kabupaten Selayar sekarang yang merupakan wilayah bagian dari Sulawesi Selatan. Ternyata wilayah ini adalah wilayah bagian dari kerajaan Ternate pada saat itu. Itulah yang dijanjikan oleh Sultan Ba'abullah pada saat itu kepada kerajaan Goa ketika mau menerima Islam, tapi kerajaan Goa ini tidak, karena pertimbangan adanya bangsa Portugis di kerajaan Goa pada saat itu. Pada masa kepemimpinan Tumaparisi Kalona ini, berbagai keberhasilan dicapai oleh kerajaan Goa, bukan hanya dari segi politik karena perluasan daerah, bukan hanya karena segi ekonomi karena berhasil menjalin hubungan ekonomi dengan beberapa wilayah atau beberapa kerajaan dari berbagai kerajaan pada saat itu, tapi juga kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, memperluas wilayahnya dengan menguasai beberapa wilayah yang ada di Sulawesi, di Jazirah Sulawesi Selatan pada saat itu, mulai dari Marusu, kemudian Pangkajene, dan daerah-daerah lainnya, itu berhasil dikuasai oleh kerajaan Goa di bawah
kepemimpinan Tumaparisi, kerajaan Tumaparisi Kalona pada saat itu. Pada perkembangan selanjutnya setelah kita kenal, adik-adik sekalian, saya kira juga pernah mendapatkan materi ini, masuknya Islam di beberapa kerajaan di Nusantara, datangnya 3 mubalik dari negeri Sumatera atau Minangkabau tepatnya, kalau beberapa referensi menyebutkan hal itu. Di Sulawesi Selatan dikenal sekarang Dato Ritiro yang ada di Kabupaten Bulukumba. Kalau ada di Makassar, janganlah jalan ke sana. Di bagian timur kota Makassar sekitar 170 kiloan. Kemudian Datu Patimang yang ada di wilayah Lu'u sekarang, itu ada di bagian barat kota Makassar, cukup jauh. Ada sekitar, kalau tidak salah ada sekitar 400 sampai 500 km dari Makassar. Kemudian Datu Ribandang itu ada di sekitar Tallo yang merupakan wilayah dari kota Makassar sekarang. Ketiga tokoh ini pada awalnya itu berlabuh di kerajaan Luwu, tapi pertimbangan karena kerajaan Luwu pada saat itu bukan kerajaan terkuat, mereka memiliki kekuasaan yang begitu luas, tapi beliau menganggap bahwa kerajaan Goa lah yang paling pantas menerima 3 dato ini, karena secara politik kerajaan Goa adalah kerajaan terbesar dan memiliki kekuasaan yang begitu luas, meskipun kami lebih tua dari kerajaan Goa. Maka ketiga mubalik ini itu diarahkan ke kerajaan Goa, sehingga kerajaan Goa pada saat itu, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa sebelum Goa menerima Islam, para raja di kerajaan di kerajaan Lu pada saat itu pun sudah menerima Islam, sehingga di beberapa buku, di beberapa referensi, termasuk bangunan-bangunan tertua yang merupakan peninggalan kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, itu masih ada perdebatan yang manakah paling tua, apakah Masjid Jami yang ada di Kabupaten Luwu atau justru Masjid Katangka yang ada di kerajaan Goa, yang mungkin adik-adik pernah kunjungi di sekitaran makam Sultan Hasanuddin, di sekitaran makam Arupalaka. Disitulah berdiri salah satu masjid tertua, salah satu masjid peninggalan Islam di tahun 1605. Pada perkembangan selanjutnya, ini karena kalau kita berbicara sejarah pasti harus menyebut tahun pada perkembangan selanjutnya dan seterusnya. Pada perkembangan selanjutnya, setelah kerajaan Goa menerima Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, yang sekarang diabadikan namanya menjadi salah satu jalan protokol besar di kota Makassar, tidak jauh dari kampus UNM, itu adalah Raja Goa pertama yang menerima agama Islam pada saat itu, Sultan Alauddin. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, berbagai usaha dilakukan oleh kerajaan Goa untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan lain. Tentunya yang menjadi target dari kerajaan Goa itu adalah kerajaan-kerajaan yang besar, yang juga merupakan kerajaan yang menjadi saingan kekuatan dari kerajaan Goa pada saat itu. Tersebutlah 3 Trisula yang ada di kerajaan Bugis, ada kerajaan Bone, ada kerajaan Wajo, dan ada kerajaan Sopeng. Alasan dari kerajaan Goa pada saat itu untuk menyebarkan agama Islam itu cukup kuat, karena sebelumnya ada kesepakatan antara
kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa siapapun suatu saat menerima kebaikan, maka wajib menyebarkannya kepada yang lain. Namun di sisi lain, kerajaan-kerajaan yang ada di Kerajaan Bugis, Kerajaan Bone, Kerajaan Sopen, dan Kerajaan Wajo, itu merasa bahwa apa yang akan dilakukan oleh Kerajaan Goa pada saat itu merupakan akal busuk semata, karena sebelumnya Kerajaan Goa sudah menyerang beberapa kerajaan yang ada di Kerajaan Bugis pada saat itu. Itu hanya merupakan alibi bagi Kerajaan Goa untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain, termasuk 3 kerajaan yang saya sebutkan tadi. Sehingga Kerajaan Bone, Kerajaan Sopeng, dan Kerajaan Wajo itu membentuk sebuah koalisi, membentuk sebuah kekuatan baru, 3 poros kerajaan Bugis. Itu adalah namanya Kerajaan Bone Sopeng Wajo yang disingkat dengan Boswa. Itu membuat kesepakatan yang disebut sebagai Telumpocoe, 3 kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan. Perjanjian itu diabadikan dalam sebuah prasasti yang sampai hari ini masih bisa kita saksikan di pertengahan pas antara wilayah Kerajaan Bone, wilayah Kerajaan Sopeng, dan wilayah Kerajaan Wajo. Alamumpatue Ritimurung, perjanjian Ritimurung antara 3 kerajaan ini. Mereka bersepakat apapun yang terjadi di antara kita, apapun yang kita hadapi ke depannya, itu kita harus bersatu. Jika ada yang berkhianat, laksana telur dilempar ke batu, pecahlah mereka dan tidak bisa, berserakanlah mereka dan tidak bisa bersatu kembali. Itulah salah satu isi yang disepakati dalam persekutuan tersebut. Sehingga Kerajaan Goa menganggap inilah saingan terberat yang mereka harus hadapi dalam upaya menyebarkan agama Islam. Sehingga dalam awal penyebaran agama Islam, bukan 3 kerajaan ini yang disasar oleh Kerajaan Goa, tapi wilayah Sidendreng, Sidrap, wilayah Limaya Jatap Pareng, Bacu Kiki yang ada di wilayah Parepare, wilayah Sidrap, wilayah Pindrang sekarang. Inilah yang menjadi target awal dari Kerajaan Goa, karena mereka tidak bisa mengalahkan 3 kekuatan dari kerajaan-kerajaan Bugis tersebut. Nanti kalau Sidendreng menerima Islam di 1607, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, setelah Goa mengalami beberapa kekalahan dari pertempuran yang melibatkan mereka dengan 3 kerajaan Bugis tadi, nanti di tahun 1609, berarti ada 3 tahun sampai 4 tahun setelah Islam menyebar, Kerajaan Goa berhasil mengislamkan secara berturut-turut. Kerajaan Wajo di 1609, Kerajaan Sopen di 1610, kemudian terakhir adalah Kerajaan Bone di tahun 1611. Pada perkembangan selanjutnya tentunya adalah setelah masuknya bangsa asing di Indonesia, terkhususnya di Sulawesi Selatan, datangnya Portugis, kemudian dilanjutkan oleh VOC, kemudian seterusnya Belanda. Kerajaan Goa lah yang menguasai atau mengendalikan politik, ekonomi kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk hubungannya dengan Ternate dan beberapa kerajaan yang khususnya yang ada di bagian timur Nusantara dalam usaha perdagangan, sehingga Kerajaan Goa muncul sebagai kerajaan besar. Kalau perlawanan di Ponegoro dianggap sebagai perlawanan yang cukup besar terhadap VOC, maka di Kerajaan Goa pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, meskipun tidak terlampau lama, namun salah satu kerugian terbesar yang dialami oleh VOC pada masa berkuasa di Indonesia adalah ketika
menghadapi kedikdayaan kerajaan Goa di bagian timur Nusantara. Baik, untuk itu saya kira hanya itu dulu yang saya bisa jelaskan. Mungkin kita bisa berdiskusi. Halo Pak Cak, Assalamualaikum Pak Cak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Bahri. Bagus materinya ini, mantap. Jadi Enggak kelihatan. Astaga, saya lupa kasih nyala. Lupa Pak. Siap. Saya kira sudah menyala. Mungkin ada pertanyaan beberapa ini Pak Bahri terkait dengan penjelasannya tadi. Mungkin saya persilahkan dari anak bimbingan saya dulu. Mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu. Silahkan, Dek. Silakan adik-adik sekalian. Kalau sudah ada di Makassar, adik-adik harus berani. Seperti orang Makassar. Saya kira rata-rata mahasiswa yang bergabung di sini sudah ada di Makassar. Mungkin Pak Cak. Halo? Iya, halo Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk saya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Khairil Imam. Saya dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Untuk pertanyaannya, dapat kita ketahui bahwa Sultan Hasanuddin itu merupakan raja dari kerajaan Goa, dan sementara Aru Palaka berasal dari kerajaan Bone. Tetapi yang perlu ditanyakan yaitu, dari berbagai sumber keduanya malah bertikai, bukannya bersatu pada saat itu, saat melawan Belanda. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, yang lain mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Ada yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Di sini kan seperti kita yang ketahui ya, bahwasanya kan Kota Makassar itu kan pernah menjadi atau berganti nama menjadi daerah Ujung Pandang. Tapi kemudian kalau menjadi Makassar kembali, itu bagaimana ya Pak penjelasannya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak. Ini dua pertanyaan yang sifatnya sangat sensitif kalau di kajian sejarah, dan ini sifatnya sangat kontroversi, dua pertanyaan ini, dan ini memang sering muncul kalau orang dari Sulawesi Selatan, dari Makassar bertanya terkait dengan kerajaan Goa, terkait dengan Makassar, terkait dengan Aru Palaka, terkait dengan Sultan Hasanuddin, dan terkait dengan kerajaan Bone dan Aru Palakanya. Saya kira tapi ini pertanyaan yang sangat menarik, yang mesti kita bersama, yang kita harus ketahui bersama, karena bagaimanapun orang yang terbaik adalah orang yang mau berdamai dengan masa lalu. Seperti ini pula lah kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, meskipun pada masa lalu mereka bertikai, tapi di saat sekarang ini antara Bone, antara Goa itu sudah berdamai dengan masa lalu yang pernah bergejolak. Ini bukan hanya ini yang terjadi, tapi termasuk saya kira antara orang Jawa dengan orang Sunda itu pun ada hal yang sangat krusial, ada hal yang sangat sensitif kalau kita bicarakan tentang sejarah mereka. Kenapa Arum Palaka sampai lebih pro kepada Belanda dibandingkan dengan Sultan Hasanuddin? Kenapa pula Arum Palaka mau bekerja sama dengan VOC pada saat itu untuk menyingkirkan pemerintahan khususnya Sultan Hasanuddin pada masa kekuasaan kerajaan Goa pada saat itu? Perlu adik-adik ketahui bahwa dua tokoh ini dianggap sebagai kekuatan terbesar. Arum Palaka
mewakili kerajaan Bugis dan Sultan Nasaruddin mewakili wilayah kerajaan Makassar pada saat itu. Di awal mereka, pada saat mereka remaja, pada saat mereka anak-anak, dua tokoh ini adalah merupakan dua tokoh ini berada pada satu tempat yang sama. Sultan Hasanuddin dan Arum Palaka itu pernah hidup bersama di kerajaan Goa. Bahkan Raja Goa pada saat itu yang merupakan bapak dari Sultan Hasanuddin itu memperlakukan sama kedua tokoh ini. Mereka sering bermain bersama di kerajaan Goa. Apa yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin itu pula yang dilakukan oleh Arum Palaka pada saat itu. Bahkan pada masa mereka remaja, pada masa mereka anak, pada saat mereka remaja, itu mereka sering bermain raga atau takraw sekarang. Itu mereka sering bertanding dan dianggap memiliki kekuatan yang sama. Dua-duanya merupakan pemuda yang cukup cerdas, dua-duanya merupakan pemuda yang memiliki keahlian di medan perang yang sama, sehingga orang tua dari Sultan Hasanuddin menganggap pada saat itu juga Arum Palaka seperti anaknya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi ke belakang, antara dua kerajaan ini, baik kerajaan Bone maupun kerajaan Goa, itu mereka sangat saling bersahabat. Jika ada perjanjian yang dikeluarkan oleh dua kerajaan pada saat itu mengatakan bahwa jika orang Bone datang ke Goa, meskipun itu satu malam dan meskipun hanya memakan sedikit beras dari kerajaan Goa, dianggaplah mereka adalah orang Goa. Begitupun sebaliknya, jika ada orang Goa yang berkunjung ke Bone, meskipun hanya semalam bermalamnya, makannya pun sedikit di kerajaan Bone, maka dianggaplah mereka adalah orang Bone. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, ini akibat dari adanya kejadian masa lalu, ini memang tidak bisa dipungkiri antara kedua kekuatan ini, baik Bugis maupun Makassar, sebuah peristiwa terjadi di mana pada saat itu, pada saat pembangunan benteng di Makassar atau di kerajaan Goa, beberapa orang dari Bone, beberapa orang dari Sopeng itu dipekerjakan dalam pembangunan benteng tersebut. Salah satunya itu adalah keluarga dari kerajaan Bone maupun kerajaan Sopeng, karena dua kerajaan ini cukup bersahabat. Bahkan ibu dari Arum Palaka itu bukan dari Bone tapi dari Sopeng, salah satu kerajaan yang ada di sekitar kerajaan Bone. Saya tidak bisa karena ini sifatnya agak sensitif. Kalau misalnya saya ceritakan awal dari pertikaian dua kerajaan ini, yang jelas Arum Palaka merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan Goa pada saat itu terhadap orang tua mereka, terhadap nenek mereka, kemudian terhadap kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, termasuk kerajaan Sopeng, Wajo, dan kerajaan Bone. Arum Palaka berjanji dan bersumpah, bahkan disebutkan dari beberapa sumber, Arum Palaka sempat mengatakan seperti ini, saya siap bekerja sama dengan siapapun, meskipun itu iblis dari neraka, demi kejayaan dari kerajaan saya. Sehingga pada saat VOC masuk, VOC atau Belanda pun saya kira adik-adik mengetahui, memiliki politik yang cukup lihai, divide et impera dia lakukan, sehingga permusuhan
antara Goa dan Bone atau antara Goa dengan beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan itu dipanasi, tambah panas oleh VOC. VOC berhasil menggait khususnya kerajaan Bone, khususnya pada masa pemerintahan Arupalaka, dengan luka lama yang dimiliki oleh Arupalaka, itu Arupalaka berhasil dijadikan sebagai sekutu abadi dari VOC pada saat itu. Sehingga pada masa Perang Makassar antara Arupalaka bersama dengan VOC melawan kerajaan Goa, disitulah puncak dari peperangan antara Goa versus VOC bersama dengan Bone dan beberapa kerajaan lain termasuk Buton yang membantu. Kemudian kerajaan Goa juga dibantu oleh beberapa kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Karena banyaknya kekuatan, banyaknya tentara yang dimiliki oleh VOC dari berbagai wilayah, bukan hanya Bone tapi dari beberapa wilayah lain, itu berhasil menggulingkan kerajaan Goa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sampai hari ini Adinda Ahmad Khairil Imam, luka-luka dari persaingan antara dua kerajaan ini itu masih sangat terasa. Bahkan disinyalir di sekitar tahun 80-an itu masih banyak gesekan, bukan gesekan, tapi masih banyak yang membekas di masyarakat baik Bugis maupun Makassar. Ketika misalnya ini agak sensitif, ketika misalnya orang Makassar lewat di depan dari makam Arupalaka, kebetulan ada di daerah Goa juga, itu kata orang sih orang Makassar tersebut harus meludah sebagai sumpah serapah terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Arupalaka bagi orang Bugis dan Makassar pada saat itu. Begitupun orang Bugis, adapun kalimat-kalimat yang mereka kadang dendangkan, yang mereka kadang keluarkan sebagai ejekan, bentuk ejekan terhadap apa yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa ke kerajaan Bugis pada saat itu. Namun beberapa orang yang mencoba meluruskan hal ini, bukan menyalahkan kerajaan Goa, bukan menyalahkan kerajaan Goa dengan Sultan Hasanuddinnya, bukan pula menyalahkan Arupalaka dengan menyalahkan kerajaan Boy dengan Arupalakanya, tapi tokoh-tokoh ini berhasil menyatukan bahwa dua kerajaan ini bisa kita damaikan dengan masa lalu mereka, dengan mencoba mencoba menelusuri lebih tepat, lebih detail lagi, apakah ketika kerajaan Bone memihak ke memihak ke VOC itu bukan dari politik divide et impera yang dilakukan atau yang dijalankan oleh VOC pada saat itu, karena dua tokoh besar ini pada masa anak-anak, pada masa remaja itu mereka sangat akrab, bahkan hidup dalam satu rumah, bermain dan sebagainya. Kok kemudian mereka berselisih dan akibatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Bugis Makassar. Tapi setelah Arupalaka berhasil menyatukan pada perkembangan selanjutnya setelah Belanda berkuasa di Sulawesi Selatan, Arupalaka berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar pada saat itu lewat politik tanah sempugi. Politik ini itu melibatkan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, merangkum semua wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, kerajaan-kerajaan. Orang Bone, Raja Bone itu bisa saja kawin dengan kerajaan
Goa, Wajo menikah dengan Goa, Goa menikah dengan Sopeng, dan seterusnya. Inilah Rupalaka meskipun punya cacat ketika VOC berkuasa, tapi pada perkembangan selanjutnya justru berhasil menyatukan wilayah Sulawesi Selatan lewat politik sempuginya tersebut. Kalau dikatakan bahwa Rupalaka itu pengkhianat, saya mau bertanya kepada Ahmad Hairil, yang dihianati siapa? Yang dihianati siapa, Ahmad Hairil? Kalau kalau Indonesia yang dihianati, apakah di tahun tersebut sudah ada Indonesia? Nah ini, jadi kalau misalnya kita orang Bugis atau orang Makassar ditanya apakah betul pengkhianat, yang dihianati siapa? Yang dihianati siapa? Bukan, tentunya bukan Indonesia dihianati. Indonesia belum ada pada saat itu. Lebih tepatnya Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional Indonesia karena melawan penjajah. Rupalaka adalah pahlawan orang Bugis karena mempertahankan tanah Bugisnya pada saat itu yang coba dikuasai oleh kerajaan Goa. Itu adalah pahlawan bagi orang Bugis, khususnya orang Bone dan orang Sopeng. Seperti itu Ahmad Hairil. Kemudian pertanyaan tadi Kota Makassar, ini Kota Makassar pada awalnya memang disebut Makassar karena pelabuhannya cukup besar, yaitu Somboku. Dari masa lalu setelah Goa dan Talo bersatu disebut Makassar. Kerajaan atau wilayah ini disebut Makassar. Kemudian pada perkembangannya setelah menjadi Kota Makassar, salah satu kecamatan yang ada itu adalah Kecamatan Ujung Pandang. Ada yang mengatakan bahwa pergantian nama ini itu di sekitar tahun 72 kalau tidak salah, dari Makassar ke Ujung Pandang. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu upaya dari pihak tertentu yang coba mengaburkan kejayaan atau kebesaran Makassar pada masa lalu, sehingga Makassar yang begitu luas, bukan hanya kerajaan Goa, bukan hanya dari kerajaan Talo yang pernah ada masa lalu, tapi Makassar secara keseluruhan itu cukup luas dan cukup besar, bukan hanya dikenal di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, karena kejayaannya di masa lalu. Itu coba dikaburkan oleh orang-orang, ada yang mengatakan coba dikaburkan kebesaran tersebut oleh pihak-pihak tertentu, maka digantilah nama di tahun 1972 menjadi Ujung Pandang, yang notabene hanya merupakan kecamatan yang sempit, yang kecil dari wilayah Kota Makassar pada saat itu, yaitu Ujung Pandang. Maka tergantilah nama Makassar menjadi Ujung Pandang pada tahun 1972 kalau tidak salah. Bisa ada mungkin cari di tahun berapa tepatnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah masa reformasi, nama Ujung Pandang kembali berubah menjadi Makassar, termasuk tempat adik-adik kuliah sekarang, Outbound, yang dulunya bernama IKIP Ujung Pandang sampai di tahun 1999. Kemudian setelah masa reformasi dengan perubahan undang-undang yang ada, IKIP Ujung Pandang kemudian berubah menjadi IKIP Makassar, kemudian Universitas Negeri Makassar. Kota Makassar pun di tahun 1999 itu berubah nama kembali menjadi Makassar sebagai identitas bukan hanya identitas khusus bagi orang Makassar, tapi identitas ia dimiliki oleh Sulawesi Selatan secara umum pada saat itu, yang menjadi ibu kota dari provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Dr. Nur Harsha atas kesempatannya. Kalau masih ada silahkan. Oke, terima kasih Pak Bahri atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup.
Baik. Mungkin dari yang dari kelompok DPL-nya Ibu Fatimah, mungkin kalau ada yang mau bertanya satu saja, masih bisa satu. Sebelumnya terima kasih Bapak atas penjelasan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Semuanya sangat jelas dan menambah wawasan pengetahuan saya. Mohon maaf bila kiranya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya minta mau mengakhiri saja Pak Bahri. Mungkin Pak Bahri juga punya kesibukan lain. Saya minta terima kasih banyak atas menyediakan waktu buat adik-adik kita ini dari yang jauh-jauh datang untuk mengenal peradaban Kota Makassar. Oke, Pak Bahri, saya tutup akhir kata. Oke, banyak Pak Cak. Ya, saya juga minta terima kasih tutup pertemuan refleksi. Dari saya, Bapak Nurhan Syahir Hanafi dan Ibu Fatimah Hidayah Niamin selaku dosen pembimbing, ditemani oleh mentor-mentor. Mentor kami ada Sri, ada Dea dari Ibu Fatimah. Sampai ketemu Pak Bahri di kesempatan yang lain. Oke, makasih Pak Cak. Makasih Pak Bahri. Makasih Bu Dr. Fatimah. Terima kasih semuanya adik-adik atas partisipasi dan kehadirannya. Kita akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.